Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, sahabat-sahabat Garam Dunia dimanapun Anda berada, mari kita sebelum merenungkan sabda Tuhan, kita membacakan teks Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga pakaianmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari kamu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah bangsa-bangsa yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, sahabat-sahabat Garam Dunia dimanapun Anda berada. Kitab Imamat bab 19 ayat 1 sampai dengan 18 menggambarkan kepada kita semua, sama seperti di dalam Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 48, tentang kasih yang sempurna, yang total dan tak terbagi, diperhadapkan dengan tuntutan keadilan, yaitu membalas dengan perbuatan yang setimpal. Artinya, kalau saya atau kelompok saya diperlakukan tidak adil, maka saya atau kami harus membalas kembali perbuatan itu supaya ada keadilan. Dalam Injil dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi justru Yesus minta kita untuk tidak hanya memperjuangkan keadilan, tetapi memperjuangkan juga perbuatan kasih. Bukan membalas kejahatan yang diterima dengan kejahatan yang sama pula. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang bukan pengikut Kristus? Kejahatan yang dibalas dengan kejahatan akan melahirkan kejahatan yang baru. Ini spiral kejahatan yang tidak pernah selesai dan diputuskan. Di dalam Injil Matius hari ini, Yesus dengan tegas mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Tetapi itulah kasih yang sempurna. Itulah ciri khas kita, brand kita sebagai orang-orang Kristiani,
dan personal branding ini harus kita hayati dan hidupi setiap hari. Mengapa kita harus menghayati dan menghidupi ini setiap hari? Karena Tuhan minta kepada kita, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Yang menerbitkan matahari untuk orang-orang yang baik dan jahat, juga turunkan hujan untuk orang-orang yang benar dan juga mungkin orang yang tidak benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pemberian diri Yesus disalib sebagai bukti kasih yang sempurna. Dari salib Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Inilah cinta agape tanpa syarat. Yesus bukan saja mengajar, tetapi melakukan tindakan kasih. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pesan firman Tuhan hari ini untuk kita, mari kita mengasihi bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan nyata. Karena di mana ada cinta kasih dan pengampunan, di situ Allah hadir. Karena tindakan mengasihi itu bukan mudah. Maka mari kita mohon Allah Roh Kudus supaya kita memiliki hati yang mengasihi dan mengampuni. Karena Allah itu mengasihi dengan kasih ilahi yang tidak terbatas. Tetapi kita manusia mengasihi dengan kasih manusiawi yang terbatas. Sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Allah mengasihi dengan kasih ilahi yang tak terbatas. Tetapi kita manusia mengasihi dengan kasih manusiawi yang terbatas. Karena itu kita minta kekuatan dari Tuhan untuk belajar terus mengasihi dan mengampuni. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.